Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang sahabat adalah maut. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Sahabat adalah maut. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pemandangan indah, terdapat dua sahabat sejati, Anya dan Dwiki. Mereka telah bersama sejak mereka masih sangat kecil, tumbuh bersama dalam sebuah lingkungan yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Rumah mereka saling berdekatan, dan setiap hari mereka berbagi waktu dengan penuh keceriaan dan keakraban. Anya adalah seorang gadis dengan paras ayu dan gaya modern. Rambutnya yang panjang selalu ditata rapi, dan penampilannya yang stylish membuatnya selalu jadi pusat perhatian di sekitar. Namun di balik semua penampilannya yang menarik, Anya adalah pribadi yang ceria dan penuh semangat. Dia selalu memiliki senyum di wajahnya dan mampu menyebarkan kebahagiaan kepada semua orang di sekelilingnya. Terlebih lagi, Anya memiliki satu kemampuan luar biasa untuk memotivasi dan menyemangati sahabatnya Dwiki. Dwiki di sisi lain telah berkembang menjadi seorang laki-laki feminis yang penuh perhatian dan sensitif. Dengan gaya berpakaian yang seringkali dianggap tak lazim untuk pria, dia memilih untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang unik. Kepekaannya terhadap perasaan orang lain membuatnya menjadi sahabat yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk membaca suasana hati Anya dan selalu tahu kapan harus memberikan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan. Keduanya memiliki ikatan yang begitu kuat, sehingga seringkali orang-orang di sekitar mereka menganggap mereka sebagai saudara kandung. Bukan hanya sahabat, mereka telah melewati berbagai suka dan duka bersama. Dari kegembiraan hari-hari kecil hingga tantangan-tantangan besar yang menghadang. Ketika Anya menghadapi kesulitan di sekolah, Dwiki selalu ada untuk membantunya. Dan sebaliknya, ketika Dwiki merasa kesepian atau tertekan, Anya akan selalu ada untuk memberikan dukungan dan dorongan. Suatu pagi yang cerah, Anya duduk di meja makan sambil menikmati sarapan pagi. Ibu Anya yang selalu penuh perhatian duduk di hadapannya dengan ekspresi serius. "Anya, ibu ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata ibu Anya sambil mengaduk kopinya dengan pelan. "Iya bu, ada apa?" tanya Anya sambil menyendok sarapan ke piringnya. "Ibu sudah memikirkan masa depanmu. Ibu rasa sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk menikah. Umurmu sudah cukup matang," ujar ibu Anya dengan suara lembut. Anya terdiam sejenak, menatap piringnya. Hatinya terasa berat. "Tapi bu, aku belum punya pacar. Aku bahkan belum pernah serius dengan seseorang." Ibu Anya menghela napas. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Mungkin kamu bisa mulai mencari. Coba pertimbangkan untuk pergi ke acara-acara sosial atau berkenalan dengan orang-orang baru." Anya merasa semakin tertekan. "Aku tahu bu, akan aku pikirkan." Hari itu juga, Dwiki menyadari betapa terbebaninya Anya dengan perintah ibunya. Mereka bertemu di kafe kesukaan mereka, tempat di mana mereka sering berbagi cerita dan canda tawa. "Anya, kamu terlihat cemas, ada apa?" tanya Dwiki sambil duduk di depan Anya. Anya menceritakan perbincangan dengan ibunya. "Aku merasa tertekan, Dwiki. Ibu ingin aku menikah segera, tapi aku belum punya pacar." Dwiki memandang Anya dengan penuh perhatian. "Kalau begitu aku punya ide. Gimana kalau kita pergi ke gym bersama? Aku bisa bantu kamu lihat-lihat pria-pria tampan yang mungkin cocok." Anya sedikit tertawa, merasa lega dengan tawaran sahabatnya. "Kamu serius? Tapi aku nggak tahu apa yang harus dilakuin." "Jangan khawatir, aku akan ada di sana untuk menemanimu. Lagi pula, siapa tahu kamu bisa bertemu dengan seseorang yang istimewa," kata Dwiki sambil tersenyum. Hari berikutnya, mereka pergi ke gym bersama. Atmosfer di dalam gym penuh dengan energi dan semangat. Dwiki memperkenalkan Anya kepada beberapa teman pria yang dia kenal. Tetapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatian Anya. Namun ketika mereka sedang beristirahat, mata Anya tertuju pada seorang pria tinggi dengan penampilan yang sangat menarik. "Dwiki, siapa pria itu?" tanya Anya, berusaha tidak terlalu jelas memandang ke arah pria tersebut. "Oh, itu Rian, dia teman lama aku." "Kenapa? Kamu tertarik?" tanya Dwiki dengan nada penasaran. Anya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Aku rasa dia tipeku. Bisa nggak kamu memperkenalkan aku kepadanya?" Dwiki tersenyum. "Tentu saja, ayo kita pergi menyapanya." Dwiki dan Anya mendekati Rian yang sedang duduk di area relaksasi gym. Rian yang sedang meminum air mineral melihat kedatangan mereka dan tersenyum ramah. "Rian,
Ada seseorang yang ingin aku kenalkan padamu. Ini Anya, sahabatku, kata Dwiki dengan penuh semangat. Rian berdiri dan menyapa Anya dengan senyum hangat. Halo, Anya, senang bertemu denganmu. Anya merasa gugup tetapi berusaha tersenyum. Halo Rian, senang bertemu denganmu. Percakapan mereka berlangsung dengan nyaman. Anya merasa ada sesuatu yang spesial pada diri Rian. Dengan bantuan Dwiki, mereka mulai berbicara lebih banyak dan menikmati waktu bersama. Malam itu, Anya pulang dengan rasa optimis baru. Mungkin dengan bantuan sahabatnya, ia telah menemukan awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Setelah pertemuan pertama mereka di gym, Anya dan Rian mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka menjalani berbagai aktivitas yang menyenangkan, dari makan malam di restoran favorit, hingga mengunjungi pameran seni di galeri lokal. Suatu sore, Anya dan Rian berjalan-jalan di taman kota. Tangan mereka saling bergenggaman. Udara sejuk dan sinar matahari yang lembut menciptakan suasana yang romantis. Mereka berhenti di dekat kolam dengan bebek-bebek yang berenang di atas air. Rian, aku senang bisa punya waktu seperti ini, kata Anya dengan senyum lembut. Ini membuatku merasa sangat bahagia. Rian menoleh dan memandang Anya dengan tatapan lembut. Aku juga senang. Kamu membuat setiap momen terasa istimewa. Sementara itu, Dwiki tetap setia menemani mereka dalam beberapa kesempatan. Dia sering bergabung dalam kegiatan mereka, baik saat makan malam bersama maupun saat menonton film. Walaupun kehadiran Dwiki kadang membuat suasana menjadi lebih ceria dengan canda tawanya, dia juga menyadari betapa pentingnya hubungan yang berkembang antara Anya dan Rian. Suatu malam, setelah makan malam romantis di sebuah restoran mewah, Rian membawa Anya pulang dan memberikan sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan indah. Apa ini? Tanya Ayah. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Buka saja dan lihat, jawab Rian sambil tersenyum. Anya membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah gelang perak yang cantik dengan ukiran inisial mereka. Ini sangat indah, Rian. Terima kasih banyak. Rian menggenggam tangan Anya dan memasangkan gelang tersebut di pergelangan tangannya. Aku hanya ingin kamu tahu betapa istimewanya kamu bagiku. Dengan perasaan yang penuh bahagia, Anya merasakan betapa dalamnya hubungan mereka. Rian tidak hanya memperlakukannya dengan lembut dan penuh perhatian, tetapi juga menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pria dewasa. Karir Rian sebagai manajer di sebuah hotel ternama menambah rasa percaya diri Anya. Rian adalah sosok yang mapan dan stabil, dan Anya merasa sangat beruntung bisa berada di sampingnya. Hubungan mereka semakin mendalam, dan Anya merasa yakin bahwa dia telah menemukan seseorang yang tepat. Dia seringkali membicarakan kebahagiaannya dengan Dwiki yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dwiki, Rian benar-benar pria yang baik, luar biasa, kata Anya suatu hari saat mereka sedang duduk di kafe kesukaan mereka. Dwiki tersenyum lebar. Aku senang dengarnya. Kamu berdua tampak sangat cocok. Rian memang orangnya baik dan bertanggung jawab. Aku percaya kamu bahagia bersamanya. Anya mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku benar-benar ngerasa sangat bahagia. Rasanya seperti semuanya berjalan dengan sangat sempurna. Dwiki dan Anya terus mendukung satu sama lain. Rian menjadi bagian integral dari persahabatan mereka. Hubungan Anya dan Rian terus berkembang dengan setiap hari membawa momen-momen baru dan bahagia. Anya merasa hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran Rian di sampingnya. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan datang di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Anya merasa kedekatan yang semakin mendalam dengan Rian. Mereka berbagi momen indah dan saling mendukung dalam segala hal, meskipun hubungan mereka kuat. Terdapat satu hal yang terkadang membuat Anya merasa khawatir. Pekerjaan Rian yang sering mengharuskan bepergian keluar kota. Rian sebagai manajer di sebuah hotel ternama, seringkali harus menghadiri berbagai pertemuan penting dan menghadapi tanggung jawab yang membuatnya harus jauh dari rumah. Namun, Anya menemukan cara untuk mengatasi rasa khawatirnya. Dwiki yang merupakan sahabat dekat Anya juga bekerja di hotel yang sama dengan Rian. Dwiki tidak hanya menjadi sahabat yang setia, tetapi juga sumber ketenangan bagi Anya. Setiap kali Rian harus pergi untuk tugas dinas atau perjalanan bisnis, Anya merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa Dwiki ada di sana, di tempat yang sama dengan Rian. Dwiki dengan penuh perhatian memastikan bahwa Anya mendapatkan informasi terbaru tentang Rian. Ia seringkali memberikan kabar terbaru tentang keadaan Rian dan menyampaikan pesan-pesan dari Rian ketika mereka terpisah. Ketika Rian sedang dalam perjalanan, Dwiki memastikan bahwa Anya merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Ia akan sering mengecek bagaimana kabar Anya, menawarkan dukungan, dan mendengarkan keluh kesahnya. Keberadaan Dwiki yang terus-menerus memantau kabar Rian memberikan rasa aman yang besar bagi Anya. Dia tahu bahwa sahabatnya itu tidak hanya mendukung hubungan mereka, tetapi juga menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
Ketika Dwiki memberikan kabar bahwa Rian telah tiba di lokasi tujuan atau bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sukses, Anya merasa lebih tenang dan kurang khawatir. Sementara itu, hubungan Anya dan Rian terus berkembang dengan harmonis. Meskipun Rian seringkali harus pergi, setiap pertemuan mereka menjadi lebih berarti dan penuh makna. Keberadaan Dwiki yang selalu ada di dekat Rian memberikan Anya keyakinan bahwa Rian benar-benar peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga hubungan mereka. Anya semakin menghargai dukungan yang diberikan oleh Dwiki dan merasakan betapa pentingnya kehadiran sahabatnya dalam hidupnya. Dia juga semakin percaya pada Rian, menyadari bahwa meskipun mereka terpisah secara fisik, ikatan mereka tetap kuat dan penuh rasa saling percaya. Keberadaan Dwiki sebagai penghubung antara mereka memperkuat keyakinannya bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang serius dan berharga. Seiring berjalannya waktu, Anya mulai merasakan adanya perubahan dalam diri Rian. Pesan-pesan manis yang dulunya sering diterimanya menjadi jarang, dan sikap Rian yang dulu penuh perhatian mulai berubah menjadi lebih cuek. Anya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan kecemasan mulai menghampiri pikirannya. Suatu sore, setelah beberapa hari tanpa komunikasi yang hangat, Anya memutuskan untuk berbicara dengan Dwiki tentang perasaannya. Mereka duduk di kafe favorit mereka, tempat di mana mereka sering berbagi cerita dan saling mendukung. "Hei Dwiki, aku perlu bicara sama kamu," kata Anya dengan nada cemas saat mereka duduk di meja yang sama. Dwiki mengangkat alis dan memandang Anya dengan perhatian. "Tentu Anya, ada apa?" "Rian, dia akhir-akhir ini jarang mengirim pesan manis. Rasanya dia jadi lebih cuek. Aku ngerasa ada sesuatu yang dia sembunyiin dari aku. Aku sangat khawatir," ungkap Anya dengan suara penuh kepedihan. Dwiki mendengarkan dengan seksama, memahami betapa beratnya perasaan Anya. Dia menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Nya. Rian sebenarnya sedang mengalami tekanan besar di tempat kerjanya. Hotel tempat dia kerja akan membuka cabang, dan itu memerlukan banyak perhatian dan usaha dari itu." Anya terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja didapatnya. "Jadi, kamu pikir itu penyebabnya? Dia tertekan karena pekerjaan?" "Iya benar. Rian sangat terlibat dalam persiapan untuk cabang baru itu. Dia mungkin merasa tertekan dan tidak punya banyak waktu untuk berkomunikasi seperti biasanya. Tapi dia tetap peduli padamu kok, aku yakin itu," jelas Dwiki dengan penuh keyakinan. Mendengar penjelasan Dwiki, Anya merasa sedikit lega. Meskipun kekhawatiran dalam hatinya belum sepenuhnya hilang. "Jadi, kamu pikir aku harus memberi Rian lebih banyak ruang dan kesabaran?" Dwiki mengangguk dengan lembut. "Iya, aku rasa itu langkah yang baik. Mungkin Rian hanya membutuhkan waktu untuk mengatasi semua tekanannya. Aku yakin dia akan kembali seperti dulu ketika semua ini selesai." Anya menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih Dwiki, aku sangat menghargai dukunganmu. Aku akan berusaha lebih sabar dan memahami situasinya." Dwiki tersenyum mendukung. "Tentu saja, aku akan tetap ada untukmu. Dan jika kamu membutuhkan sesuatu atau ingin berbicara lebih, aku selalu siap." Anya merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Dwiki. Meskipun dia masih merasa cemas, penjelasan Dwiki memberinya keyakinan bahwa perubahan sikap Rian mungkin bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dia memutuskan untuk memberikan Rian waktu dan ruang yang dibutuhkan, sambil terus mendukung dan menjaga komunikasi dengan sahabatnya yang setia. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Rian yang telah mengatasi berbagai tantangan dan pekerjaannya dan berhasil membuka cabang hotel baru, memutuskan bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk melamar Anya. Hotel baru yang megah itu telah siap untuk menyambut acara istimewa ini. Rian merencanakan lamaran yang penuh keindahan dan kemewahan. Di sebuah sore yang cerah, Anya dan Rian bersama dengan Dwiki yang setia memasuki ballroom hotel baru. Ruangan tersebut disulap menjadi tempat yang menakjubkan dengan dekorasi yang elegan. Lampu-lampu gantung berkilauan dari langit-langit, sementara bunga-bunga segar dan kain satin menghiasi setiap sudut ruangan. Suasana malam itu penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Di tengah ballroom yang megah, terdapat sebuah panggung kecil yang didekorasi dengan bunga putih dan lilin-lilin kecil yang menyala lembut. Keluarga besar mereka bertiga telah berkumpul di sana, menanti momen spesial yang akan terjadi. Anya yang mengenakan gaun malam berwarna biru laut dengan detail payet yang indah, tampak anggun dan mempesona. Rian dalam setelan jas hitam yang rapi menatap Anya dengan penuh cinta dan rasa bahagia. Ketika semua tamu sudah hadir, Rian menarik Anya ke arah panggung. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum memulai pidatonya. Dengan penuh rasa cinta, Rian menyampaikan kata-kata yang mengungkapkan betapa istimewanya Anya bagi hidupnya.
Suaranya bergetar, penuh emosi saat dia bicara tentang perjalanan mereka bersama, dan bagaimana Anya telah membawa kebahagiaan dan makna dalam hidupnya. Sementara Rian bicara, Dwiki berdiri di samping, menyaksikan dengan mata berbinar. Keberadaan sahabatnya yang setia dalam momen ini memberikan dukungan moral yang besar bagi Rian dan Anya. Dwiki juga terlibat dalam mengatur segala persiapan, memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar. Akhirnya, dengan hati berdebar dan senyum penuh harapan, Rian berlutut di depan Anya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi cincin pertunangan. Cincin itu bersinar di bawah cahaya lampu, menambah keindahan momen tersebut. "Anya," kata Rian dengan lembut, "aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Anya merasa air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dengan suara penuh haru, dia menjawab, "Iya Rian, aku mau." Ketika Rian memasangkan cincin tersebut di jari Anya, seluruh ruangan meledak dalam sorakan dan tepuk tangan. Semua tamu yang hadir ikut merasakan kebahagiaan yang mendalam, menyaksikan momen yang penuh emosional ini. Suasana ballroom semakin meriah dengan musik yang menggema dan keceriaan dari para tamu. Pernikahan Anya dan Rian diadakan di hotel baru dengan sebuah pesta yang mewah dan meriah. Ballroom yang telah dihias dengan indah menjadi tempat di mana mereka merayakan cinta mereka di hadapan orang-orang tercinta. Lampu-lampu berkelip-kelip, meja-meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, dan suasana penuh cinta menciptakan malam yang tak terlupakan. Mereka melangsungkan upacara pernikahan dengan penuh keindahan dan kesakralan. Diikuti dengan resepsi yang penuh kegembiraan. Para tamu yang terdiri dari keluarga dan teman-teman dekat menikmati setiap momen dari acara tersebut. Turut merayakan kebahagiaan Anya dan Rian, setiap detail acara dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hari tersebut akan dikenang sebagai salah satu hari paling bahagia dalam hidup mereka. Saat malam tiba dan pesta semakin larut, Anya dan Rian berdansa bersama di tengah ballroom, dikelilingi oleh cahaya bintang dan cinta yang mengalir dari setiap sudut ruangan. Mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam dan keindahan dari momen tersebut. Merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Keberadaan Dwiki yang setia, keluarga mereka, dan semua orang tercinta menambah keindahan dan keistimewaan dari malam pernikahan yang sempurna ini. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Anya dan Rian memasuki fase baru yang membahagiakan. Anya hamil anak pertama mereka. Meski kebahagiaan atas kehamilan ini sangat besar, Anya merasakan ketegangan yang tidak terduga dalam hubungannya dengan Rian. Rian, yang dulunya selalu penuh perhatian, kini menunjukkan sikap yang berbeda. Anya sering merasakan kehadiran Rian yang semakin jarang di rumah. Sebagian besar waktu, Rian lebih memilih untuk berada di luar rumah, baik untuk urusan pekerjaan maupun kegiatan sosial. Ketika Anya mencoba untuk membicarakan perasaannya, Rian terlihat tidak sabar dan enggan untuk mendengarkan. Pada suatu malam setelah pulang dari pekerjaan, Rian tiba di rumah dan mendapati Anya duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Anya sedang mengalami ngidam yang kuat dan meminta Rian untuk membantunya mendapatkan makanan yang diinginkannya. "Rian, aku benar-benar butuh makan ini," kata Anya dengan nada memohon, menunjukkan gambar makanan yang dia inginkan dari aplikasi di ponselnya. "Aku sudah mencoba menunggu, tapi aku tidak bisa menahan lagi." Rian terlihat lelah dan kesal, meletakkan tas kerjanya di meja dan menghela nafas. "Anya, ini sudah malam. Aku baru saja pulang kerja dan aku lelah. Kenapa kamu tidak bisa menunggu sampai besok saja?" Anya merasa kecewa dan marah. "Rian, aku tahu kamu lelah, tapi aku juga sedang hamil. Dan ini bukan hal yang bisa aku kontrol. Aku hanya butuh bantuanmu kok." Rian membalas dengan nada yang tinggi. "Anya, aku sudah sering kali harus berurusan dengan pekerjaan yang menuntut banyak waktu. Aku tidak bisa selalu ada untuk memenuhi setiap permintaanmu. Kamu sepertinya hanya manja." Perkataan Rian seperti sebuah tamparan bagi Anya. Dia merasa hatinya teriris dan emosinya meluap. "Aku bukan manja, Rian. Aku hanya membutuhkan dukunganmu. Apa kamu tidak mengerti betapa sulitnya ini bagiku? Aku merasa sendirian." Suasana di ruangan semakin tegang. Rian yang merasa frustasi dengan situasi tersebut tidak tahu bagaimana merespon. "Aku memang ingin mendukungmu, tapi kadang-kadang aku juga butuh waktu untuk diri sendiri. Ini bukan hanya tentang kamu." Anya berdiri dan mulai meneteskan air mata. "Kamu tidak memahami betapa beratnya kehamilan ini untukku. Kamu berubah, Rian. Kamu tidak lagi peduli seperti dulu." Rian merasa bersalah setelah melihat reaksi Anya. Dia mencoba menenangkan dirinya dan mendekati Anya. "Anya, aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu. Aku memang sedang stres dengan pekerjaan, tapi aku tahu aku harus lebih ada untukmu." Anya mengusap air matanya dan menghela napas panjang. "Aku hanya ingin kamu kembali seperti dulu. Aku butuh kamu di sampingku, terutama sekarang."
Keduanya merasa kelelahan dan duduk bersama di sofa. Rian meraih tangan Anya dengan lembut. Aku janji, aku akan berusaha lebih baik. Aku akan berusaha untuk lebih memperhatikan kebutuhanmu dan memastikan kamu merasa didukung. Anya mengangguk perlahan, merasa sedikit lega. Aku hanya berharap kita bisa menghadapi ini bersama. Kehamilan ini harusnya menjadi waktu yang bahagia, bukan waktu yang penuh ketegangan. Meskipun masalah mereka belum sepenuhnya terselesaikan, percakapan itu memberikan sedikit kejelasan. Rian berusaha untuk lebih memahami kebutuhan Anya dan mencoba untuk lebih hadir dalam kehidupannya. Sementara Anya juga berusaha untuk bersabar dan mendukung Rian dalam menghadapi stres kerja. Mereka tahu bahwa perjalanan kehamilan ini adalah tantangan yang besar yang harus dihadapi bersama. Dan mereka bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka demi kebahagiaan keluarga yang akan datang. Malam hari di kota yang tenang, Anya merasa gelisah dan tertekan oleh perubahan sikap Rian. Kecurigaan yang sudah lama mengganggu pikirannya semakin mendalam. Rian yang dulu penuh perhatian, kini menjadi dingin dan jarang ada di rumah. Membuat Anya merasa tidak nyaman dan kesepian. Rasa cemas yang membekas di hatinya mendorongnya untuk mengambil tindakan. Dengan langkah hati-hati dan penuh keraguan, Anya memutuskan untuk mengunjungi kantor Rian. Setibanya di gedung yang megah dan modern, suasana di luar terlihat sepi. Dengan hanya beberapa lampu yang menyala di koridor, ketika Anya memasuki ruang kerja Rian, dia segera merasakan aura yang berbeda. Ruangan terasa dingin, kosong, tanpa kehadiran Rian di dalamnya. Di atas meja sebuah laptop terbuka menampilkan layar yang menyala. Anya berdiri di ambang pintu mengamati laptop itu dengan rasa penasaran yang memuncak. Tanpa ada orang lain di ruangan itu, dia merasakan dorongan yang kuat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan tangan bergetar, Anya mendekati meja dan mulai mengakses laptop tersebut. Di layar, Anya menemukan berbagai dokumen dan email yang tampaknya berkaitan dengan pekerjaan Rian. Namun saat dia menggulir ke bawah, matanya tertuju pada sebuah folder pribadi yang tidak diberi nama dengan jelas. Rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk membuka folder tersebut. Apa yang dia lihat berikutnya mengubah segalanya. Di dalam folder itu terdapat serangkaian foto dan pesan-pesan pribadi. Beberapa foto menunjukkan Rian bersama wanita lain dalam berbagai kesempatan, mulai dari makan malam romantis hingga liburan akhir pekan. Foto-foto itu jelas menunjukkan keintiman yang tidak bisa disangkal. Dan setiap gambar semakin menambah rasa sakit hati Anya. Pesan-pesan yang ada di dalam folder juga menambahkan kengerian. Mereka berisi percakapan yang penuh emosi antara Rian dan wanita tersebut, mengungkapkan hubungan yang lebih jauh dari sekedar persahabatan. Dengan setiap kata yang dibaca, rasa hancur dalam hati Anya semakin mendalam. Dia merasa seperti dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya. Ketika Anya menyadari kenyataan yang baru terungkap di hadapannya, tubuhnya terasa lemas. Kegembiraan dan harapan yang pernah ada kini telah digantikan oleh rasa sakit dan kepedihan yang mendalam. Kunci dari hubungan mereka yang dulunya dianggap kokoh, kini tampak rapuh dan hancur. Hatinya seperti dirembukan berkeping-keping, dan dia merasa dikhianati oleh seseorang yang paling dia cintai. Dengan air mata mengalir deras, Anya menutup laptop dan duduk di kursi yang ada di dekat meja. Merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Kebenaran yang menyakitkan ini menggantung di udara, meninggalkan Anya dalam kegelapan emosional yang mendalam. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, dan bingung, membuatnya sulit untuk memikirkan langkah selanjutnya. Satu demi satu foto-foto di laptop itu memaparkan sebuah realitas yang jauh dari apa yang pernah dibayangkan Anya. Foto-foto tersebut menunjukkan Rian yang tampak akrab dan mesra dengan seorang wanita. Setiap gambar mengungkapkan kedekatan yang intim, momen-momen yang seharusnya menjadi milik Anya. Beberapa foto memperlihatkan Rian dan orang lain tersebut sedang berpelukan di luar ruangan, tersenyum bahagia dengan tatapan yang penuh cinta. Namun, ketegangan yang dirasakan Anya meningkat drastis ketika dia melihat foto-foto berikutnya. Dalam gambar-gambar itu, wanita yang bersama Rian bukanlah orang asing. Orang itu adalah Dwiki, sahabat dekat Anya. Anya merasa tubuhnya mulai bergetar saat melihat wajah Dwiki yang seringkali dianggap sebagai teman baik. Foto-foto menunjukkan mereka berdua bersama di dalam kamar hotel, dengan suasana yang jelas menunjukkan keintiman. Momen yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan pribadi mereka. Di antara foto-foto tersebut, ada gambar Rian dan Dwiki di kolam renang, berpose dengan penuh kemesraan. Mereka tampak seolah menikmati waktu berkualitas mereka bersama, tertawa dan berciuman. Gambar-gambar ini menggambarkan hubungan yang jauh lebih dalam daripada sekedar persahabatan. Setiap foto menambah rasa sakit yang dirasakan Anya, memperlihatkan bahwa dua orang yang sangat dekat dengannya telah mengkhianatinya dengan cara yang sangat personal. Ketika Anya menyadari bahwa Dwiki, sahabatnya, adalah sosok laki-laki yang berhubungan dengan Rian, tubuhnya terasa lemas.
Dia merasa seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Rasa tidak percaya dan kepedihan yang mendalam menyatu dalam dirinya, membuatnya merasa seperti dikhianati oleh dua orang yang selama ini dianggapnya sebagai orang-orang terdekat. Anya duduk di kursi dengan tubuh yang bergetar, merasakan perasaan campur aduk yang menghancurkan. Matanya yang basah dipenuhi dengan air mata, sementara pikirannya tidak bisa mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Setiap gambar yang dilihatnya adalah sebuah tamparan emosional, membuatnya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Dia mencoba untuk menarik nafas, tapi rasanya sulit. Setiap napas terasa seperti menekan beban emosional yang berat di dadanya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari makna dari semua ini. Anya merasakan kemarahan yang menggebu, diikuti oleh rasa sakit yang mendalam dan keputusasaan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa, Anya pulang ke rumah dengan langkah yang lemah. Hatinya lah yang terasa lebih berat daripada fisiknya. Rasa sakit dan keputusasaan membuat setiap langkah terasa seperti berjalan melalui kegelapan. Setibanya di rumah, dia mencoba keras untuk menenangkan dirinya, berharap untuk menemukan sedikit ketenangan di ruang yang harusnya menjadi pelabuhan aman. Namun saat Anya memasuki rumah, dia terkejut melihat Dwiki sudah ada di sana. Dwiki yang tampaknya tidak menyadari kegelapan yang baru saja mengisi hidup Anya, menyapa dengan ceria. Keduanya saling bertegur sapa secara spontan, meskipun suasana hati Anya sangat tertekan. "Maafkan aku, Anya," kata Dwiki dengan nada ramah. "Aku hanya ingin numpang kamar mandi sebentar." Dengan rasa yang terjepit antara kemarahan dan kepedihan, Anya berusaha untuk menyembunyikan perasaannya dan mengangguk, memberikan izin kepada Dwiki. Setelah Dwiki pergi ke kamar mandi, Anya memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa ponsel sahabatnya, dengan harapan mendapatkan jawaban lebih banyak. Dengan tangan gemetar, Anya membuka ponsel Dwiki yang tergeletak di meja samping. Tanpa banyak berpikir, dia membuka aplikasi pesan dan langsung melihat chat antara Dwiki dan Rian. Layar ponsel menunjukkan percakapan yang penuh dengan kata-kata mesra dan rencana-rencana yang menunjukkan kedekatan yang sangat intim. Dwiki dan Rian saling berjanji untuk bertemu dan berbagi momen-momen pribadi yang jelas bukan untuk pengetahuan Anya. Melihat pesan-pesan tersebut membuat Anya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Kemarahan yang sudah lama terpendam meledak, dan saat Dwiki keluar dari kamar mandi, Anya tidak dapat menahan diri lagi. Dia menghadapi Dwiki dengan api kemarahan yang menyala di matanya. "Dwiki!" teriak Anya dengan suara penuh amarah. "Apa ini? Apa yang kau lakukan dengan suamiku?" Dwiki tampak terkejut sejenak, namun segera menjawab dengan nada defensif. "Anya, aku tidak tahu kau akan menemukan ini. Ini bukan seperti yang kau kira." "Jangan bohong," Anya menjerit, meraih ponsel dan menunjukkan isi pesan. "Kau mengkhianatiku. Aku tahu kau penyuka sesama jenis, tapi jangan rebut suamiku." Pertengkaran antara Anya dan Dwiki segera meningkat. Dwiki tidak mau kalah dan membalas kemarahan Anya. Anya dengan kata-kata tajam dan argumen yang sama kerasnya. Mereka saling menuduh dan berteriak, menciptakan suasana yang sangat tegang dan penuh emosi. Ketika pertengkaran antara Anya dan Dwiki mencapai puncaknya, pintu depan terbuka dan Rian masuk ke rumah, menyaksikan keributan yang sedang berlangsung. Rian langsung menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia bergegas menuju ruang tamu dan melihat ketiga orang yang terlibat dalam pertengkaran yang memuncak. "Anya, Dwiki, apa yang terjadi di sini?" Rian bertanya dengan nada panik. Kemarahan Anya kini tertuju pada Rian. "Ini semua tentangmu, Rian. Kau dan Dwiki, selama ini kalian sudah bermain di belakangku. Kau gay." Rian mencoba untuk berbicara, tapi Anya sudah sangat marah, tidak memberi ruang untuk penjelasan. Dia melanjutkan serangannya dengan tuduhan dan kemarahan. Dwiki juga tidak mundur, ikut membela diri dan menambah ketegangan dalam situasi yang sudah sangat tegang. Ketiganya terlibat dalam pertengkaran hebat yang penuh dengan emosi. Setiap kata yang terucap menambah api di hati masing-masing. Ketegangan memuncak dan suara teriakan mereka menggema di seluruh rumah, menciptakan suasana yang sangat kacau. Persahabatan antara Anya dan Dwiki yang pernah erat dan penuh kepercayaan, kini hancur dalam sekejap. Rumah tangga Anya dan Rian juga berada dalam jurang reruntuhan. Menghadapi krisis yang menyayat hati, semua yang pernah mereka bangun bersama kini terasa seperti debu yang menghilang. Dan ketiga orang yang pernah saling mengasihi, kini hanya tersisa dalam kekacauan dan kehancuran. Ketika badai emosi dan konflik yang merobek hidup Anya mulai meredah, dia menghadapi realitas yang jauh lebih menyakitkan. Depresi yang mendalam akibat pengkhianatan yang diterimanya membawa dampak fisik yang tragis. Anya mengalami keguguran. Kehilangan ini merupakan pukulan besar yang menambah rasa hancur dalam hidupnya. Di rumah sakit, di tengah kesedihan dan rasa sakit, Anya terpaksa menjalani perawatan. Di sana, di lorong yang sama di rumah sakit, ia mendapati seorang tamu yang tak terduga. Dwiki, mantan sahabatnya. Dwiki tampak lemah dan terpuruk, dan ketika dokter datang untuk memberikan diagnosis, berita yang diterima Dwiki sangat mengejutkan.
Dia dinyatakan positif terkena AIDS. Dwiki dengan mata penuh penyesalan dan air mata yang tak tertahan mencoba untuk meminta maaf kepada Anya. Anya, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin minta maaf. Anya yang merasa sudah kehabisan energi dan emosi menatap Dwiki dengan dingin. Hatinya sudah terlanjur hancur untuk memberikan simpati. Dia tidak bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keberanian dan kemarahan yang pernah ada, kini telah digantikan oleh kekosongan dan ketidakpedulian. Bagi Anya, permintaan maaf Dwiki datang terlambat dan tidak dapat menghapus rasa sakit yang telah ada. Setelah pulang dari rumah sakit, Anya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Rian. Perasaan yang hancur dan rasa pengkhianatan yang mendalam tidak bisa lagi disembunyikan. Dia mengajukan perceraian, dan Rian yang sudah merasa malu di hadapan keluarganya, menerima keputusan tersebut tanpa sepatah kata pun. Kandungan Rian mencerminkan rasa malu dan ketidakberdayaannya. Sebuah pengakuan atas kesalahan yang tidak bisa ia ubah. Setahun berlalu sejak perpisahan tersebut, dan Anya telah memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun masih menghadapi beberapa jejak dari masa lalu, dia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang baru. Anya menemukan kembali dirinya, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman, serta berfokus pada kebahagiaan dan kesehatan mentalnya. Hidupnya meskipun penuh dengan luka, perlahan-lahan mulai pulih dan memberikan harapan baru. Sementara itu, Rian dan Dwiki terpaksa menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Mereka berdua harus bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatan dan pemeriksaan penyakit HIV yang mereka derita. Kesehatan mereka menjadi perhatian utama, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan rutinitas medis yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penyesalan dan kesalahan masa lalu kini menjadi beban yang harus mereka tanggung. Meskipun masa depan Anya masih penuh dengan tantangan, dia berhasil menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Keberaniannya untuk melanjutkan hidup setelah menghadapi kesulitan yang sangat berat adalah sebuah prestasi yang patut diacungi jempol. Di sisi lain, Rian dan Dwiki harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan-pilihan mereka dan menjalani sisa hidup mereka dengan penuh kesadaran akan kesalahan yang telah mereka buat. Suami dibuat shock. Setelah menikah 1 bulan, istri tak mau disentuh. Justru ibu mertua yang selalu perhatian. Saat aku tahu alasannya, aku menangis. Ternyata pagi yang tenang di sebuah kamar kecil di pinggiran kota. Kamar Andi berukuran kecil dengan kasur tipis di lantai, rak buku sederhana, dan meja belajar penuh dengan buku serta catatan. Andi baru saja bangun setelah semalam melakukan tugas kuliah. Andi berdiri di depan cermin berbicara pada dirinya sendiri. Semangat, Di. Hidup gak akan lebih mudah kalau kamu menyerah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Andi mengambil sebotol air dari meja kecilnya dan meminum beberapa teguk. Ia bersiap untuk menghadiri kuliah pagi sambil membawa brosur acara organisasi pecinta lingkungan yang akan ia hadiri setelah kuliah. Andi duduk di pojok kelas, mencatat dengan serius. Di sekitarnya, mahasiswa lain terlihat sibuk dengan laptop dan telepon. Setelah kuliah selesai, temannya Sandi menghampirinya. Di, abis ini langsung ke taman kota kan? Jangan lupa bantu bawa barang. Kita harus beresin semua sebelum acara mulai. Andi tersenyum. Iya San, aku langsung nyusul ke sana. Tapi aku belum sarapan nih, mau bareng gak? Ah, biasa kamu, udah lapar tapi tetap semangat. Yaudah, ayo ke warung dulu, dekat kampus ya. Tapi jangan lama-lama. Andi dan Sandi duduk di sebuah warung kecil sambil makan nasi bungkus. Di sela-sela makan, Sandi bertanya tentang kehidupan Andi. Di, aku tuh penasaran deh. Gimana kamu bisa terus bertahan di kota ini sendirian? Aku aja kadang masih ngeluh, padahal masih ada keluarga yang bantu. Andi tersenyum kecil. Gak ada pilihan, San. Hidup ini udah ngasih aku tantangan sejak kecil. Kalau aku nyerah, berarti aku kalah. Lagian aku percaya, kalau aku kerja keras, suatu hari aku pasti hidup lebih baik. Tapi gak gampang kan? Aku sering lihat kamu sibuk kerja sambil kerja sambilan. Kerjain tugas, tapi tetap aktif di organisasi. Kapan kamu istirahatnya? Andi tertawa. Istirahat? Nanti aja kalau udah suksesan. Aku cuma punya diri sendiri buat diandalkan. Jadi gak ada alasan buat males-malesan. Sandi mengangguk kagum. Hebat sih kamu, Di. Kadang aku malu sama diri sendiri. Apalagi kalau lihat kamu. Tapi serius, kalau ada apa-apa bilang ke aku ya. Jangan terlalu dipendam sendiri. Andi tersenyum tulus. Thanks, San. Aku tahu aku gak sendiri kok. Teman-teman kayak kamu yang bikin aku tetap kuat. Setelah seharian sibuk dengan kuliah, acara organisasi dan kerja sambilan sebagai penjaga perpustakaan malam, Andi kembali ke kosannya. Ia duduk di meja belajarnya sambil menatap foto kecil kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Ibu, Bapak, Andi masih berjuang di sini. Kadang rasanya berat banget. Tapi aku tahu kalian pasti bangga kalau lihat aku sekarang. Doain Andi ya.
Andi janji nggak akan nyerah. Andi menutup matanya sejenak, mengingat masa kecilnya yang penuh dengan kehilangan. Namun dia segera bangkit, mengambil buku kuliah, dan kembali belajar meskipun matanya sudah berat. Pagi yang cerah di taman kota dipenuhi suara kicauan burung dan langkah-langkah para peserta yang datang mengikuti acara organisasi pecinta lingkungan. Meja-meja informasi dan poster besar tentang pentingnya menjaga lingkungan tertata rapi. Andi dan Sandi sedang sibuk menata perlengkapan acara. Sandi memasang banner sambil bersungut-sungut. Ini banner susah banget sih dipasang. Di, tolong pegangin. Andi tersenyum sambil membantu. Santai San, kalau ribet gitu coba dilonggarin aja talinya. Iya. Udah kayak insinyur aja kamu. Udah, selesai nih. Setelah selesai memasang banner, Andi duduk di bangku taman untuk minum air mineral. Pandangannya berkeliling taman yang mulai ramai. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita cantik berkulit putih dengan rambut panjang, memakai kemeja hijau pastel. Wanita itu terlihat memimpin kelompok orang yang tengah mendiskusikan sesuatu. Andi melirik ke arah wanita itu lalu menepuk bahu Sandi. San, itu siapa ya? Yang pakai kemeja hijau? Kelihatannya dia terkenal ya, banyak yang ngobrol sama dia. Sandi melihat ke arah yang ditunjuk Andi. Ia tertawa kecil. Dasar mata keranjang, baru aja datang udah langsung nyari cewek yang cantik-cantik ya. Andi protes. Bukan gitu San, aku cuma penasaran aja. Dia kelihatan beda, kayak dia penting di organisasi ini. Sandi masih menggoda. Gak usah ngeles, matamu itu langsung jeli kalau ada yang cantik. Andi tertawa kecil. Serius San, aku cuma nanya, siapa dia? Itu Anggun, dia aktivis senior di organisasi ini. Udah lama banget ikut acara-acara lingkungan kayak gini. Orangnya sih baik, tapi jangan harap bisa gampang deketin dia. Maksudmu? Ya, Anggun itu gimana ya? Dia punya aura yang beda, pintar, percaya diri, tegas, dan punya banyak teman. Banyak yang coba deketin, tapi nggak ada yang berhasil. Dia kayak punya tembok tak terlihat buat orang-orang yang coba buat deketin dia. Andi tersenyum kecil. Hebat juga ya, gak nyangka ada orang kayak dia di organisasi ini. Apa dia sering ikut acara? Iya, hampir semua acara dia pasti ada. Gak cuma ngomong soal lingkungan, tapi benar-benar peduli, kayak role model gitu. Andi mengangguk pelan sambil menatap Anggun dari jauh. Keren juga, orang-orang kayak dia pasti bikin acara ini terasa lebih hidup. Sandi tertawa sambil menepuk bahu Andi. Udah Andi, jangan terlalu terpesona, fokus aja dulu sama kerjaan. Kalau emang kamu penasaran, nanti coba ngobrol pas kesempatan ada. Tapi ingat, jangan bikin malu ya. Andi tertawa kecil. Santai San, aku cuma kagum. Belum tentu dia bakal inget aku kalaupun ngobrol. Acara berjalan lancar. Andi dan Sandi membagikan brosur kepada para peserta di depan. Anggun berdiri di atas panggung kecil sambil berbicara tentang dampak pencemaran lingkungan. Suaranya lantang, penuh semangat, dan menarik perhatian semua orang. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga alam. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan bumi ini. Jangan tunggu sampai terlambat, kita harus mulai dari hal kecil, seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau bahkan mendidik orang-orang di sekitar kita. Andi berdiri di belakang kerumunan, mendengarkan dengan seksama. Ia terkesan dengan cara Anggun berbicara seolah-olah setiap kata yang diucapkan penuh makna. Andi berbisik ke Sandi. Dia emang beda ya, gak cuma cantik, tapi juga pintar dan punya karisma. Sandi tertawa kecil. Udah aku bilang kan, Anggun itu bukan cewek biasa, dia tuh paket lengkap. Setelah acara selesai, Andi merasa terinspirasi oleh Anggun. Namun dibalik kekagumannya, ia juga merasa minder. Sebagai seorang mahasiswa yatim piatu yang masih berjuang untuk bertahan hidup, Andi merasa dirinya belum cukup layak untuk mendekati seseorang seperti Anggun. Namun ketertarikan itu mulai tumbuh, bukan hanya karena kecantikan Anggun, tetapi juga karena semangatnya dalam memperjuangkan lingkungan. Andi mulai memikirkan cara agar ia bisa mendekati Anggun, setidaknya untuk mengenalnya lebih jauh, tanpa terlihat memaksakan diri. Langit cerah di atas taman kota mulai berubah, sedikit teduh dengan awan putih tipis yang melintas. Udara pagi yang semula hangat kini membawa hembusan angin sejuk. Para anggota organisasi sibuk membereskan perlengkapan acara dan mulai memungut sampah yang tersisa. Suara burung berkicau dari pepohonan di sekitar taman, sementara sesekali terdengar obrolan santai dan tawa dari kelompok-kelompok kecil anggota yang bergotong royong. Andi yang memegang kantong plastik sampah besar berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Matanya berhenti pada seorang wanita berkulit putih yang tengah jongkok memungut plastik kecil di dekat bangku taman. Anggun terlihat santai dalam balutan kemeja longgar berwarna krem dan celana jeans biru muda. Rambutnya yang hitam diikat sederhana. Meski terlihat sederhana, pesonanya memikat perhatian Andi. Andi berbicara dalam hati sambil tersenyum kecil. Wah, cantik banget. Kayaknya dia gak cuma cantik tapi juga rajin banget. Momen kayak gini gak boleh disia-siakan.
Dengan semangat Andi menghampiri Sandi, temannya yang sedang memungut sampah plastik tak jauh dari sana. Andi dengan nada santai sambil menunjuk ke arah Anggun. "San, itu siapa sih yang lagi dekat bangku taman? Oh, jadi sekarang kamu bukan cuma peduli sama lingkungan ya, mulai peduli juga sama yang lain." "Ah, gak gitu juga. Aku cuma penasaran. Kan kamu lebih lama di organisasi ini. Siapa dia?" Sandi tersenyum lebar. "Namanya Anggun. Dia udah lama banget aktif di sini. Bukan cuma aktif, dia tuh salah satu yang paling sering jadi pembicara di acara kayak gini." Andi mengangguk-angguk, pura-pura serius. "Oh pantes, soalnya tadi waktu ngomong kelihatan banget percaya dirinya." "Percaya diri sih iya, tapi kamu jangan banyak ngarep. Dia itu bukan tipe yang gampang diajak ngobrol basa-basi, Di, apalagi sama orang baru kayak kamu." Andi tersenyum penuh percaya diri. "Ya, yang penting usaha dulu, siapa tahu dia suka sama orang yang gak gampang nyerah kan." Sandi hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa, lalu kembali sibuk memungut sampah. Sementara itu Andi mengambil kantong plastik besar dan berjalan menuju Anggun. Ia berhenti di dekat Anggun yang masih memungut plastik kecil dari tanah. Andi dengan nada ramah membuka kantong plastik yang dibawanya. "Masukin aja sini Mbak, biar gak ribet bolak-balik." Anggun menoleh singkat sambil tersenyum kecil. "Oh, makasih ya." Anggun memasukkan plastik kecil yang dipungutnya ke dalam kantong yang dipegang Andi. Ia lalu berjalan ke sisi lain taman untuk melanjutkan memungut sampah. Tapi Andi tetap mengikutinya dari jarak aman. Sambil memungut sampah di dekat Anggun, Andi mencoba membuka pembicaraan. "Kayaknya Mbak Anggun sering banget ya ikut acara ini. Tadi saya dengar katanya udah lama di organisasi ini." Anggun sambil fokus memungut sampah. "Iya, udah cukup lama. Saya memang suka ikut acara lingkungan sejak sekolah." Andi tersenyum kagum. "Keren banget Mbak. Saya Andi, baru pertama kali ini ikut organisasi. Jadi masih banyak belajar dari yang senior kayak Mbak." Anggun berhenti sebentar, lalu menatap Andi singkat dengan senyuman sopan. "Semua orang mulai dari awal, gak perlu terlalu dipikirin, yang penting niatnya ada." Jawaban singkat Anggun membuat Andi sedikit canggung, tapi ia tidak menyerah. Ia mencoba mengganti topik pembicaraan. Andi berusaha mencairkan suasana. "Tadi waktu Mbak Anggun ngomong di depan, saya sempat kepikiran, pasti pengalaman di bidang lingkungan ini udah banyak banget ya." Anggun bicara dengan nada datar tanpa menoleh. "Pengalaman cuma bonus, yang penting kita mau belajar dan berusaha." Andi tertawa kecil sambil mengangguk. "Iya benar juga, ngomong-ngomong saya lihat Mbak Anggun serius banget dari tadi, gak capek?" Anggun akhirnya menoleh dengan ekspresi datar tapi tetap sopan. "Capek itu gak seberapa kalau dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi tiap hari. Kalau kita gak mulai dari diri sendiri, siapa lagi yang mau peduli?" Andi tertegun mendengar jawaban itu. Ada keteguhan dalam nada bicara Anggun, sesuatu yang membuat Andi makin penasaran. Sebelum ia sempat merespon, Anggun sudah beranjak ke sisi taman, meninggalkan Andi yang masih memegang kantong plastik dengan senyum kecil di wajahnya. Sandi memperhatikan dari jauh, mencoba mendekati Andi sambil tertawa kecil. Sandi menepuk bahu Andi. "Gimana Andi, udah ngobrol?" "Iya ngobrol sih ngobrol, tapi kayaknya dia gak tertarik buat ngobrol lama-lama sama aku." Andi menghela nafas sambil tersenyum. Sandi tertawa keras. "Udah gue bilang kan, Anggun itu bukan tipe yang gampang dideketin. Dia fokusnya beda Andi. Kalau kamu mau deketin dia, kayaknya butuh usaha ekstra." Andi mengangguk sambil tersenyum kecil. "Gak apa-apa San, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti ada momen yang lebih pas." Sandi menggeleng sambil tersenyum lebar. "Semangat aja, tapi jangan sampai lupa fokus sama acara juga ya. Nanti malah dibilang cari gebetan di sini." Andi tertawa kecil sambil kembali memungut sampah. Meski interaksi dengan Anggun terasa kaku, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin terus mencoba mengenal Anggun lebih dalam. Namun ia tahu jalannya tidak akan mudah. Setelah selesai kegiatan organisasi di taman kota, Andi kembali ke rumah yang sederhana. Rumah itu adalah bagian kecil dari kompleks rumah makan milik budenya. Tempat Andi bekerja sebagai tukang bantu-bantu, rumah makan itu adalah peninggalan kakek Andi. Dan meski keluarganya budenya selalu memperlakukannya dengan baik, Andi sadar diri bahwa hidupnya bergantung pada kerja keras. Ia tidak ingin hanya bergantung pada belas kasihan. Malam itu suasana di rumah makan agak ramai menjelang waktu makan malam. Andi melayani pelanggan dengan cekatan, menyodorkan pesanan, membersihkan meja, dan sesekali berbincang santai dengan pelanggan tetap. Ketika suasana sedikit lengang, ia mengambil kain pal dan mulai membersihkan lantai. Pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas baginya dan ia menikmatinya meski kadang tubuh terasa lelah. Namun malam itu ada pekerjaan tambahan yang tidak biasa. Budenya seorang wanita parubaya dengan sikap tegas namun penuh perhatian memanggil Andi dari dapur. "Andi, sini sebentar." Andi berjalan mendekat sambil mengelap tangannya dengan kain. "Iya Budi, ada apa?" "Ini ada pesanan nasi kotak, 30 kotak buat selamatan. Kamu yang antar ya." Andi mengangkat alis. "Biasanya kan Pak Hasan yang antar Bude. Kenapa harus saya?" Bude dengan nada sedikit lelah.
Pak Hasan pulang kampung, anaknya sakit, kamu kan tahu sendiri. Cuma dia yang biasa antar-antar. Sekarang kamu yang gantikan ya. Andi menghela nafas. Iya Bude, tapi alamatnya di mana? Saya nggak hafal jalan-jalan di luar daerah sini. Bude menyerahkan secari kertas. Ini alamatnya, namanya Bu Marni. Kalau bingung tanya sama orang sekitar aja. Andi akhirnya menyiapkan motor bebek tuanya. Ia mengikat nasi kotak di bagian belakang dan depan dengan hati-hati, memastikan semuanya aman. Dalam perjalanan beberapa kali, Andi berhenti untuk bertanya pada warga sekitar. Salah seorang bapak tua yang sedang duduk di warung memberikan arahan dengan ramah. Oh, Bu Marni, itu, ujung gang, rumahnya yang ada lampu gantung kuning-kuning. Terima kasih, Pak. Setelah beberapa menit, Andi sampai di sebuah rumah besar dengan suasana ramai. Di halaman depan terlihat beberapa warga duduk beralaskan tikar, memanjatkan doa dalam suasana khusyuk. Andi merasa canggung, takut mengganggu acara tersebut. Ia mendekati salah satu pria yang sedang duduk di dekat pagar. Permisi Pak, ini rumah Bu Marni. Pria itu melihat Andi yang membawa nasi kotak. Oh iya betul, tunggu sebentar, saya panggilkan Bu Marninya. Tak lama seorang wanita parubaya dengan senyum ramah keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan kebaya sederhana dan menyambut Andi dengan hangat. Bu Marni menoleh ke dalam rumah sambil memanggil seseorang. Anggun, tolong bantu Mas ini bawa nasi kotaknya. Andi terkejut mendengar nama itu. Benar saja, tak lama kemudian Anggun muncul dari dalam rumah. Ia mengenakan kerudung coklat dan gamis sederhana. Penampilannya terlihat sangat berbeda dibandingkan acara tadi siang, tetapi tetap menawan. Andi berdiri terpaku sejenak, tak menyangka bertemu lagi dengan Anggun secepat ini. Anggun yang juga mengenal Andi hanya menatap sebentar dengan ekspresi datar sebelum membantu mengambil beberapa kotak nasi. Andi tersenyum lebar mencoba mencairkan suasana. Oh, ternyata ini rumahmu ya? Nggak nyangka tadi siang ketemu di taman, sekarang malah aku nganter nasi ke sini. Anggun singkat sambil membawa kotak nasi ke dapur menjawab. Iya, kebetulan. Andi merasa canggung dengan respon Anggun yang begitu singkat, tapi ia tetap mencoba berbicara lagi. Jadi kamu bantuin acara keluarga juga ya? Hebat banget. Setelah aktif di organisasi, masih sempat juga ngurusin acara kayak gini. Anggun meletakkan nasi kotak di dapur, menoleh sekilas ke Andi. Biasa aja, semua orang juga bantu. Melihat Anggun yang cuek dan tak banyak bicara, Andi justru semakin penasaran. Ia tetap berusaha melanjutkan percakapan. Andi tertawa kecil. Kalau aku sih jarang-jarang bisa nganter nasi kayak gini. Biasanya tugas ini punya Pak Hasan. Jadi kayaknya aku beruntung bisa ketemu kamu lagi. Anggun tersenyum tipis tanpa melihat Andi. Oh, ucap Anggun. Percakapan mereka berhenti sejenak, tapi Bu Marni yang muncul dari arah ruang tamu mencoba mencairkan suasana. Mas Andi ini teman Anggun di organisasi ya? Ucap Bu Marni dengan tersenyum ramah. Andi menjawab dengan antusias. Iya Bu, saya baru gabung, jadi masih banyak belajar. Tapi Anggun ini kayaknya sudah lama banget ikut ya. Bu Marni tertawa kecil. Iya, Anggun emang sering cerita soal organisasi itu. Tapi Anggun anaknya memang pendiam ya. Jangan heran kalau dia nggak banyak ngomong. Andi tersenyum kikuk. Iya Bu, saya sudah tahu. Anggun hanya diam sambil membereskan beberapa nasi kotak yang tersisa. Bu Marni kemudian mempersilakan Andi duduk sejenak. Mas Andi, istirahat dulu ya, minum teh dulu sebentar. Anggun, bikinkan teh buat temannya ini. Iya Bu, balas Anggun singkat. Anggun beranjak ke dapur tanpa banyak bicara, sementara Andi mencoba berbincang dengan Bu Marni. Kamu kuliah di mana Mas? Di Universitas Nusantara, Bu. Saya ambil kerja juga di rumah makan Bude. Ya, begitulah. Harus kerja keras. Wah, bagus sekali. Anak muda seperti kamu harus semangat. Semoga sukses ya. Tak lama kemudian, Anggun kembali membawa segelas teh untuk Andi, lalu duduk di sudut ruangan tanpa banyak bicara. Andi merasa suasana jadi canggung, tetapi ia tetap mencoba mengajaknya berbicara. Andi tersenyum mencoba mencairkan suasana. Oh ya, tadi siang di acara kamu kelihatan sibuk banget. Kayaknya banyak banget yang datang ke acara ya. Anggun menjawab singkat sambil memainkan ponselnya. Lumayan. Andi tertawa kecil, merasa diabaikan. Gak capek? Abis acara langsung urus acara di rumah pula. Anggun menoleh sekilas, lalu menjawab pendek. Udah biasa. Melihat respon Anggun yang terus singkat, Andi akhirnya memutuskan untuk tidak memaksa percakapan lebih jauh. Ia menyelesaikan tehnya dengan cepat lalu berpamitan. Andi berdiri sambil tersenyum ke arah Bu Marni. Makasih banyak ya Bu buat tehnya, saya pamit dulu. Bu Marni menjawab, iya Mas Andi, hati-hati di jalan. Nanti mampir-mampir ya kalau ada waktu. Andi tersenyum, siap Bu, terima kasih. Sebelum pergi, Andi melirik Anggun, berharap mendapat sedikit perhatian, tapi Anggun hanya memberikan senyum kecil yang sulit ditebak maknanya.
Di perjalanan pulang, Andi tidak bisa berhenti memikirkan sikap Anggun yang begitu dingin dan misterius. Setelah mengantarkan nasi kotak, Andi kembali ke rumah makan. Sesampainya di sana, Budi Andi yang sedang menyapu lantai langsung menyambutnya dengan tatapan khawatir. Budi Andi melihat jam dan berjalan mendekat dengan cemas. Kok lama banget sih? Tadi kan cuma antar pesanan, gak jauh-jauh amat juga. Andi tersenyum berusaha terlihat biasa saja. Tadi nyasar bu, salah rumah, terus nanya-nanya sama warga. Budi Andi menatap Andi dengan raut wajah khawatir, meletakkan sapu di sampingnya. Nyasar, kok bisa sih? Biasanya kamu kan selalu tahu arah. Kenapa nggak bilang dulu kalau ada masalah? Kamu kan sudah kayak anak sendiri buat Budi. Andi sedikit terkejut mendengar kata-kata itu, tapi segera mencoba menenangkan. Tenang aja Budi, cuma tadi sempat bingung dikit, terus nanya ke warga sampai akhirnya ketemu rumahnya. Budi Andi melangkah lebih dekat, menatap Andi dengan tajam merasa ada yang aneh. Tapi kok kamu terlihat lebih bahagia dari biasanya, Di? Biasanya kalau kerja keras begini, kamu capek, tapi sekarang malah kelihatan lebih seneng. Ada apa? Jangan-jangan kamu ada ketemu orang? Andi terdiam sejenak sedikit gugup, berusaha menghindari pertanyaan itu. Enggak bu, cuma capek aja, biasa, kerja. Budi Andi terus menatap Andi dengan penuh perhatian, merasa curiga. Kamu yakin? Soalnya aku gak pernah lihat kamu senyum segitunya setelah antar pesanan. Kamu jangan bohong ya, Andi, Budi itu udah seperti ibu buat kamu, jangan ada yang disembunyiin. Andi tersenyum kikuk, mencoba mengubah topik. Ya ampun bu, jangan terlalu dipikirin, aku cuma capek kok. Udah jangan khawatir, aku baik-baik aja. Budi Andi menghela nafas, masih merasa ada yang aneh. Kalau kamu bilang gitu sih Budi percaya, tapi Budi gak bisa bohong. Aku jadi curiga sama kamu, kalau ada apa-apa bilang ya Andi, jangan dipendem, nanti malah jadi masalah. Andi tersenyum lebih lebar, mencoba mengalihkan perhatian Budinya. Makasih Budi, aku janji aku gak akan bikin Budi khawatir lagi. Budi Andi menatapnya dengan lembut, meski masih merasa ada yang ganjil. Ya sudah deh, kalau begitu istirahat dulu. Nanti bantuin Budi lagi ya kalau ada yang baru datang. Andi hanya mengangguk dan pergi menuju ruang belakang. Budi Andi memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang, tapi di balik itu ada rasa curiga yang belum hilang. Pagi itu, Andi berangkat kuliah dengan pikiran yang masih dipenuhi oleh sosok Anggun. Sepanjang perjalanan ke kampus, wajah Anggun yang terlihat cantik dan misterius lengkap dengan senyumannya yang tak terlupakan terus terbayang dalam benaknya. Saat Andi duduk di bangku kuliah, dosen tengah memberikan penjelasan tentang materi. Namun Andi sama sekali tidak bisa fokus, matanya mengarah ke papan tulis tapi pikirannya melayang jauh, membayangkan pertemuan singkatnya dengan Anggun. Dosen menatap mahasiswa di kelas. Ini adalah topik penting yang harus kalian pahami. Fokuslah dalam mendalami materi ini. Namun Andi tak mendengarkan. Pikirannya terus saja melayang ke pertemuan dengan Anggun semalam. Ketika dosen mengajukan pertanyaan, Andi hanya bisa mengangguk samar. Sementara mata dan pikirannya masih berkutat di tempat yang berbeda. Tanpa sadar, Sandi yang duduk di sebelahnya menatap Andi dengan cermat. Sandi menyadari bahwa sahabatnya itu tampak berbeda hari ini. Tidak seperti biasanya yang selalu fokus di kelas. Sandi dengan senyum jahil. Andi, kayaknya kamu lagi mikirin seseorang ya? Andi terkejut dan sedikit panik mencoba mengalihkan perhatian. Hah? Enggak kok. Gua cuma ngantuk aja. Sandi dengan tatapan tajam tidak percaya. Masa cuma ngantuk doang? Jadi siapa yang bikin kamu susah tidur, Di? Sandi tertawa kecil. Jangan bilang kalau kamu lagi mikirin Anggun ya. Itu kan cewek yang kamu lihat waktu kemarin. Andi terdiam sejenak, wajahnya memerah. Ia berusaha menghindari pertanyaan Sandi, tapi akhirnya dia menghela nafas dan mengakui sesuatu yang selama ini dia pendam. Andi ragu-ragu, akhirnya berkata, Iya sih, tadi malam gue ketemu sama Anggun. Gue gak sengaja antar pesanan ke rumahnya. Gue gak tahu kenapa, tapi kayak ada yang menarik dari dia. Gue yang gak bisa berhenti mikirin dia. Sandi menatap Andi dengan tatapan serius. Hah? Kamu semalam ketemu Anggun? Kok bisa? Kok bisa tahu rumahnya? Andi berusaha terlihat santai namun jelas terlihat sedikit gugup. Ya nggak sengaja. Gue ngantar pesanan ke rumahnya tadi malam. Tadinya gue bingung karena alamatnya nggak jelas, jadi gue tanya-tanya warga. Akhirnya ketemu juga. Sandi terkejut, hampir tak percaya. Serius? Kamu bisa tahu alamat rumahnya? Padahal gue aja nggak pernah dengar dia cerita tentang rumahnya itu. Benar-benar nggak terduga, Di. Andi tersenyum kecut, merasa sedikit bangga, tapi juga bingung. Iya, sampai nyasar sih. Tapi akhirnya sampai juga. Pas gue tiba, gue lihat ada doa-doa di rumah. Ternyata ibu Anggun yang keluar, dia bahkan ngajak gue masuk sebentar. Sandi memperhatikan Andi dengan pandangan aneh.
Gila, Andi, gak nyangka deh kamu langsung ke rumahnya. Biasanya kan dia orangnya gak terlalu banyak cerita tentang kehidupan pribadinya. Itu bisa jadi kesempatan buat kamu loh. Andi sedikit gelisah. Iya, gue juga gak ngerti kenapa gue bisa sampai situ. Pas ketemu Anggun, gue gak tahu deh, gue jadi makin penasaran. Tapi dia gak banyak bicara sih, malah lebih banyak diam. Sandi tertawa kecil, masih terkejut. Maksud gue gini, Di. Kalau kamu udah bisa ke rumahnya, itu berarti kamu punya kesempatan. Tapi yang bikin gue terkejut, kenapa dia bisa ngajak kamu masuk? Gue sih gak pernah denger dia segitunya sama orang baru. Mungkin dia memang tertarik sama kamu juga. Andi bingung. Gue gak tahu, San. Gue juga bingung kenapa dia mau ngajak gue masuk. Dia sih cuma bilang mampir sebentar aja. Tapi perasaan gue aneh. Kayak ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Sandi dengan nada serius memberi saran. Dik, ini kesempatan lo. Mungkin dia cuma nunggu lo buat lebih serius. Kalau lo beneran deketin dia, lo harus buktiin dulu kalau lo bisa jadi lebih baik. Maksud gue, kuliah lo kelarin, kerja keras, sukses, baru deh lo datengin dia. Tapi ingat, jangan cuma asal deketin doang. Kalau lo mau serius, lo harus tunjukin kalau lo bisa jadi pria yang tangguh, bukan cuma mengandalkan nasib doang. Andi mendengarkan dengan seksama, mulai terinspirasi. Iya, San, lo benar. Gue harus serius, gak cuma mikirin dia doang. Tapi gue juga harus berkembang. Kuliah gue harus selesai, kerja keras, baru deh gue bisa buktiin kalau gue bukan pria biasa. Sandi tersenyum lebar. Nah gitu dong, gue tahu lo bisa, jangan sia-siain kesempatan ya. Buktiin kalau lo memang serius, bukan cuma sekedar penasaran. Andi mengangguk, merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan dengan Sandi. Kata-kata Sandi memang masuk akal, mungkin selama ini dia terlalu fokus pada hal-hal yang tidak jelas. Sementara, yang perlu dia lakukan adalah fokus pada masa depannya, meraih sukses dan kemudian membuktikan kepada Anggun bahwa dia bukan orang biasa. Hari-hari berlalu dan Andi semakin sering bertemu dengan Anggun di acara organisasi, meskipun ia lebih banyak mengamati dari kejauhan. Semakin lama, perasaan Andi terhadap Anggun semakin dalam. Namun, semakin lama juga Andi semakin merasa tidak pantas untuk mendekati Anggun. Ia merasa belum cukup mapan, belum punya banyak hal untuk ditawarkan. Semua rasa itu semakin menggelayuti pikirannya. Suatu malam saat warung tempat Andi bekerja sedang sepi, Andi duduk di depan sambil menatap kendaraan yang berlalu lalang. Pikirannya tak terarah, namun hatinya penuh kebimbangan. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah membuat keputusan yang tepat. Jika ia terus ragu, bagaimana jika Anggun akhirnya dilirik oleh orang lain karena ia terlalu lamban bertindak? Andi tahu bahwa jika tidak segera mengambil langkah, kesempatan ini bisa saja terlewat. Budi yang sejak tadi mengamati Andi dengan cermat menghampiri Andi yang tengah tenggelam dalam pikirannya. Andi, ada apa? Tanya Budi dengan suara lembut seakan tahu ada yang mengganjal di hati Andi. Andi terkejut mendengar suara Budi, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan berkata, gak ada apa-apa Budi. Cuma lihat kendaraan lewat saja. Budi duduk di samping Andi dan melihat wajah Andi yang tampak gelisah. Apa kamu mikirin wanita, Andi? Tanya Budi dengan nada yang lebih lembut, meski ada kekhawatiran di balik pertanyaannya. Andi yang merasa canggung langsung menyangkal. Enggak Budi, gak apa-apa kok. Namun Budi masih menatap Andi dengan pandangan yang penuh perhatian. Budi tahu Andi, kalau kamu punya niat baik dan ingin menikah, Budi siap bantu. Budi sudah seperti ibu untukmu, jadi jangan ragu untuk cerita. Andi terdiam sejenak, ia merasa hangat dengan kata-kata Budinya, tapi belum siap untuk berbagi tentang Anggun. Makasih Budi, jawab Andi dengan senyum tipis. Tapi saat ini saya belum siap Budi. Budi mengangguk dan meraih tangan Andi. Jangan terlalu lama ragu. Waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Andi mengangguk pelan. Saya tahu Budi, terima kasih. Saat Budi beranjak pergi, Andi masih terdiam di tempatnya. Ia merasa bersyukur memiliki Budi yang selalu ada untuknya. Tetapi rasa bimbang di hatinya tetap belum hilang. Perasaan terhadap Anggun terus mengguncang. Andi tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah nyata. Kalau tidak, semuanya bisa terlambat. Tiba-tiba Andi menghampiri Budi yang sedang sibuk menata bahan masakan di dapur. Budi, ada pesanan dari Bu Marni? Tanya Andi mencoba terdengar biasa saja. Budi menatap Andi dengan tatapan yang sedikit curiga, seakan ada yang aneh dari sikap Andi. Kenapa tanya begitu? Ada urusan sama Bu Marni? Budi bertanya dengan alis terangkat, mencoba membaca ekspresi Andi. Andi yang sedikit gugup langsung menghindar. Enggak Budi, cuma tanya aja. Enggak ada apa-apa kok, jawabnya tergesa-gesa. Budi yang masih menatap Andi dengan tatapan tajam menghela nafas, lalu menjawab. Belum ada pesanan atas nama Bu Marni. Kalau ada nanti itu Pak Herman yang biasanya antar. Mendengar nama Pak Herman, Andi langsung menolak. Kalau ada pesanan saya aja yang antar Budi. Jangan Pak Herman. Budi menatap Andi lebih lama lagi. Kali ini seperti ada yang aneh dengan sikap Andi. Namun sebelum Budi bisa bertanya lebih lanjut, sebuah motor matic terparkir di depan warung.
Andi terdiam, matanya langsung tertuju pada motor itu yang berhenti tepat di depan warungnya. Seorang gadis turun dari motor membonceng seorang ibu yang tampak lebih muda dari kebanyakan ibu-ibu pada umumnya. Andi merasa hatinya berdegup kencang. Gadis itu adalah Anggun dan ibunya bersamanya. Tentu saja adalah Bu Marni. Andi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejak pertama kali bertemu Anggun di organisasi, Andi sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Kini mereka ada di depan warungnya. Budi yang melihat Andi terdiam langsung menyapa mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang Bu Marni, Anggun, apa kabar?" tanya Budi dengan senyuman hangat. Bu Marni tersenyum lebar dan menjawab, "Alhamdulillah baik-baik saja, kami datang buat beli lauk makan malam." Matanya berkeliling seolah mencari-cari sesuatu. Andi tetap berdiri di tempatnya meskipun ia mencoba tampak santai, namun perasaannya sedikit tidak karuan. Anggun setelah turun dari motor memandang sekitar lalu matanya bertemu dengan Andi sejenak, namun Anggun hanya mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa. Andi bisa merasakan tatapan itu, meskipun Anggun tetap terlihat dingin dan enggan berbicara lebih lanjut. Budi yang terus berbincang dengan Bu Marni mengalihkan perhatian Andi. "Kenapa nggak makan sini aja, Anggun?" tanya Andi dengan hati-hati mencoba membuka percakapan. Bu Marni ikut menambahkan, "Iya Anggun, coba deh makan di sini, warung ini juga enak loh." Namun Anggun hanya diam sejenak kemudian melirik ibunya yang terlihat ingin makan di warung. "Aku lebih suka makan di rumah aja Bu," jawab Anggun terkesan tidak terlalu antusias. Andi yang merasa sedikit terpojok mencoba membujuk Anggun lebih lanjut. "Kenapa nggak makan di sini aja? Budi pasti senang kalau ada yang makan di warung." Setelah beberapa detik berlalu, Anggun akhirnya mengalah meskipun ada suaranya tetap dingin. "Oke deh, kalau gitu makan di sini aja Bu," jawabnya. Suara Anggun terdengar pelan dan terpaksa. Bu Marni tersenyum lega mendengar itu, sementara Andi merasa sedikit lega juga. Namun di balik itu semua Andi tahu bahwa ini baru awal dan ia masih terus banyak belajar untuk mendekatkan diri kepada Anggun. Setelah makan malam yang cukup tenang, suasana di warung kembali seperti semula. Bu Marni mengusap bibirnya dengan napkin dan tersenyum puas, menatap Andi dan Bude yang sedang sibuk merapikan meja. "Masakan kalian enak sekali ya, saya senang bisa mampir ke sini," puji Bu Marni dengan senyum yang hangat. Andi dan Budi saling bertukar pandang merasa senang mendengar pujian itu. "Makasih Bu Marni, senang kalau Bu Marni suka," jawab Andi sambil tersenyum penuh rasa syukur. Budi juga ikut tersenyum bangga atas usaha kerasnya selama ini. Setelah selesai makan, Bu Marni berdiri dan meraih dompetnya. "Buat makan malamnya ini," katanya sambil menyodorkan uang untuk membayar. Andi segera menerima uang itu dengan sopan.